Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiatul Kusnia dengan nomor induk mahasiswa 9326-102-20. Saya mahasiswi IAIN Kediri dari Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2A. Nah, pada video kali ini saya akan belajar materi praktek ibadah tentang tutorial Toharoh. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa sih najis itu? Oke, langsung saja saya jelaskan mengenai najis ya. Najis itu ialah suatu benda yang kotor menurut syara. Misalnya yaitu ada bangkai, kecuali manusia, ikan, dan belalang ya. Yang kedua ada darah, yang ketiga ada nanah, yang keempat ada segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, yang kelima ada anjing dan babi, yang keenam ada minuman keras seperti arak dan sebagainya, yang ketujuh ada bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup. Nah, kemudian najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mughaladoh atau najis berat. Ialah najis anjing dan babi serta seluruh keturunannya. Sesuatu yang terkena najis mughaladoh atau najis berat ini seperti jilatan atau kotoran anjing dan babi, cara mensucikannya yaitu harus dengan menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, dan pada salah satu basuhannya dicampur dengan tanah yang suci. Selanjutnya, najis yang kedua yaitu ada najis mukhafafah atau biasa kita sering sebutnya najis ringan. Ialah najis air kencing bagi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Sesuatu yang terkena najis mukhafafah atau najis ringan ini, cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Ialah semua najis selain dari najis mughaladoh dan najis mukhafafah. Seperti yang pertama ada segala sesuatu yang keluar dari hubul dan dubur manusia dan binatang atau kotoran kecuali air mani, dan yang kedua ada benda cair yang memabukkan, dan yang ketiga ada susu hewan yang tidak halal dimakan, yang keempat ada darah, yang kelima ada nanah, dan yang keenam ada bangkai, termasuk juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai manusia, belalang, dan ikan. Nah, najis mutawasitoh atau najis sedang ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada najis ainiyah, ialah najis yang berwujud, najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa. Yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak berwujud, yang tidak memiliki warna, aroma, dan rasa, seperti misalnya saja air kencing dan arak yang sudah kering. Sesuatu yang terkena najis mutawasitoh atau najis sedang ini dapat suci dengan cara dibasuh sekali, asalkan sifat-sifat najisnya seperti warna, bau, dan rasa itu hilang. Adapun dibasuh 3 kali basuhan atau siraman itu lebih baik ya. Jika
Jika najis hukmiyah, cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air saja pada najis tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menghilangkan najis yang ketiga yang saya jelaskan tadi, yaitu pada najis mutawasitoh atau najis sedang. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah, pada kali ini saya akan menghilangkan najis berupa kotoran kucing. Bahan-bahan atau alat-alat yang kita perlukan, yang pertama adalah air yang bersih. Kemudian yang kedua yaitu ada parfum untuk menghilangkan bau dari kotoran kucing tersebut agar tidak menyengat. Yang ketiga ada spidol. Di sini saya gunakan spidol dengan tujuan untuk membatasi bagian yang terkena najis supaya tidak melebar kemana-mana. Dan bahan yang terakhir yaitu ada tisu. Oke, langsung saja pada langkah-langkah mensucikannya. Yang pertama yaitu kita lingkari pada bagian yang terkena najis supaya tidak melebar kemana-mana saat kita mensucikannya nanti. Langkah kedua, kita ambil tisu guna untuk menghilangkan najis ainiyahnya atau wujud dari najis tersebut sampai hilang warna, rasa, dan baunya sampai kering. Langkah ketiga, kita semprotkan parfum pada bagian yang terkena najis supaya baunya tidak menyengat kemana-mana. Langkah keempat, kita ambil tisu dan juga air bersih yang sudah tersedia. Kemudian percikan air ke daerah yang terkena najis tersebut, jangan sampai melebar kemana-mana. Lalu kita usap dengan tisu sampai kering. Dan pada langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima, lakukan pada langkah yang keempat tadi berulang kali sebanyak 3 kali. Dan ketika membersihkan yang terakhir kalinya, jangan lupa juga untuk menghilangkan tanda yang kita buat tadi untuk menandai bagian yang terkena najis. Nah, begitulah sekilas tentang tutorial cara menghilangkan najis mutawasitoh atau najis sedang yang saya ambil dari referensi buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Meskipun di sini judulnya mengenai sholat, tetapi di dalamnya tidak hanya menjelaskan tentang sholat saja, tetapi juga ada bab najis ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan baik pada pengucapan ataupun prakteknya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.